Kesadaran akan pentingnya berinvestasi semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai macam instrumen investasi semakin beragam saat ini dan masyarakat semakin memiliki beragam pilihan. Lantas manakah yang lebih baik dan lebih menguntungkan? Simak informasinya bersama saya Sabda Maryam dalam program Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Belakangan ini mindset bahwa pentingnya investasi semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Instrumen investasi juga semakin bervariasi, seperti reksadana, saham, obligasi, emas, atau bahkan berinvestasi di sektor real seperti properti dan usaha franchise. Seiring dengan hal tersebut, jumlah investor di reksadana dan saham juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Saham itu kita gimana pun juga harus dimonitoring karena nggak cukup waktu untuk itu, saya percayakan untuk ke reksadana aja. Saya ada reksadana, ada properti, ada juga beberapa logam mulia dan saham. Saya sudah berinvestasi dalam bentuk logam mulia dan deposito. Untuk ritual. Kalau untuk reksadana belum, karena saya nggak gitu mengerti tentang reksadana ya. Macam-macam dari instrumen investasi tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Lantas bagaimana dengan saham dan reksadana? Ini dia. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa persamaannya ya. Baik saham maupun reksadana adalah sama-sama instrumen untuk kita berinvestasi. Nah, masalahnya sebelum kita mengetahui mana yang cocok, apakah kita berinvestasi di saham atau di reksadana, kita harus mengetahui dulu kapasitas kita masing-masing ya. Untuk berinvestasi di reksadana atau berinvestasi langsung di saham, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita punya pengetahuan yang cukup gitu ya. Saham di Indonesia ada 450, lebih dari 450, mana yang kita harus tahu mana yang bagus, mana yang enggak, bagaimana kita bisa memperkirakan suatu saham nantinya 2-3 tahun ke depan, jangka panjang akan lebih prospektif di antara satu sama lain gitu. Apakah kita punya pengetahuan itu? Ya, kemudian yang kedua, kalaupun katakan kita punya pengetahuan itu, apakah kita punya waktu? Apakah kita punya waktu untuk dari pagi sepanjang pasar modal itu berjalan, beroperasi, kita terus memperhatikan, memantau saham? Belum tentu juga ya. Nah, yang ketiga selain itu juga kita harus mengetahui atau memperkirakan berapa modal kita yang kita miliki. Ya, untuk berinvestasi di saham minimal harus 500 lembar. Ya, satu lot 500 lembar, dan saham-saham yang bagus bahkan ada yang satu lembarnya lebih dari Rp50.000. Jadi kita harus mengetahui apakah kita punya pengetahuan, apakah kita punya waktu yang cukup, apakah modal kita tidak terbatas. Dan kalau ketiganya itu untuk masyarakat awam, tentunya nggak semuanya memiliki itu, reksadana jawabannya. Pengetahuan pertama, pengetahuan dasar dalam berinvestasi, kita harus tahu instrumennya sendiri itu apa. Ya, apa bedanya saham, apa bedanya dengan obligasi atau dengan pasar uang. Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yang belum tentu cocok untuk semua calon investor. Ya, setelah kita mengetahui bedanya apa, apakah sesuai dengan profil risiko atau penerimaan risiko calon investor, kita juga harus mengetahui ya masing-masing saham itu seperti tadi saya jelaskan ada lebih dari 450 saham di pasar modal Indonesia. Obligasi juga sangat banyak, apakah obligasi negara atau apakah obligasi korporasi, jangka waktunya apakah yang jangka pendek 1 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah pengetahuan dasar, basic atau fondasi yang kita harus ketahui dulu. Jadi pemirsa, mulailah berinvestasi dari sekarang. Pahami dan kenali berbagai macam instrumen yang ada. Jangan sampai Anda salah langkah, karena berbagai pilihan itu berada di tangan Anda sebagai investor. Saya Sabda Maryam, Cerdas 5 Menit akan kembali lagi besok. Sampai jumpa.